Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh kelas 3 SD Strada Bina Mulia 1. Ya, Ibu berharap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti PJJ hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pembelajaran 4, mengenal manfaat dan pengaruh makanan bergizi bagi tubuh kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama matematika, siswa dapat memahami konsep pembagian melalui soal cerita. Yang kedua, PJOK, siswa dapat menyebutkan jenis makanan bergizi dan siswa dapat menjelaskan manfaat dari makanan sehat. Yang ketiga, agama, siswa dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, dan siswa dapat memahami isi cerita perbuatan baik Santa Elizabeth. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat komitmen. Komitmen hari ini adalah saya akan mengikuti kegiatan PJJ dengan disiplin. Yang terkasih, supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Coba sekarang anak-anak amati gambar berikut. Anak-anak silahkan bantu Bunike untuk memberi tanda checklist pada perbuatan baik dan tanda silang pada perbuatan buruk ya. Pada gambar nomor 1 terlihat dua anak laki-laki yang sedang memainkan kura-kura kecil. Wow, kasihan sekali ya kura-kuranya. Nah, sekarang tanda yang tepat adalah ya, kalian benar.
Tanda yang tepat adalah tanda silang karena perbuatan mereka termasuk perbuatan buruk. Pada gambar nomor 2 terlihat ada seorang anak yang sedang berbagi makanan. Maka tanda yang tepat adalah iya, kalian benar sekali. Tanda yang tepat adalah checklist. Pada gambar nomor 3 terlihat ada dua anak yang sedang melempar batu kepada binatang. Nah, tanda yang tepat yaitu ya, kalian benar. Tanda yang tepat adalah tanda silang karena itu termasuk perbuatan buruk. Pada gambar nomor 4 terlihat ada seorang anak yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Kira-kira tanda yang tepat adalah ya, kalian benar. Tanda yang tepat adalah tanda checklist karena perbuatan anak tersebut termasuk perbuatan yang baik. Pada gambar nomor 5 terlihat ada dua anak yang sedang memberi makan kucing. Nah, perbuatan anak tersebut termasuk perbuatan apa? Dan tanda yang tepat adalah tanda apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Tanda yang tepat adalah tanda checklist karena perbuatan mereka termasuk perbuatan yang baik. Anak-anak yang terkasih, apa yang kalian ketahui dari perbuatan baik dan perbuatan buruk? Perbuatan baik yaitu semua kelakuan kita yang membuat orang lain tersenyum, senang, bahagia, bangga, bahkan mungkin memuji atau bertepuk tangan untuk kita. Perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus mampu membuat kita bersatu, tidak tercerai-berai. Nah, sekarang perbuatan buruk itu apa ya? Perbuatan buruk yaitu semua kelakuan kita yang membuat orang lain cemberut, sedih, marah, malu, bahkan mungkin memaki-maki kita. Jika perbuatan buruk tersebut dilakukan secara terus-menerus, dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Salah satu contoh perbuatan baik yaitu jujur. Jujur yaitu bersikap apa adanya, sesuai antara yang dikatakan dengan yang dilakukan, tidak menutupi kelemahan atau kekurangan diri. Manfaat jujur yaitu dapat dipercaya anak-anak. Orang jujur perkataannya mudah dipercaya. Sedangkan contoh perbuatan buruk yaitu dusta atau bohong. Dusta atau bohong adalah ada ketidaksesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Berusaha menutupi kelemahan atau kekurangan diri. Nah, para pendusta ini pasti perkataannya akan sulit dipercaya. Sekarang silakan anak-anak
menyimak kisah Santa Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, pengusaha Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak, dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth, karena Elizabeth bisa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Berdasarkan kisah yang sudah kalian simak, kita tahu bahwa Elizabeth adalah putri Raja Hungaria. Penderitaannya dimulai ketika suaminya wafat.
dia diusir oleh saudara-saudara dari suaminya. Elizabeth tidak pernah mengeluh walau mengalami penderitaan kelaparan bersama anak-anaknya. Elizabeth bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan cara melayani mereka yang sakit dan miskin. Elizabeth memiliki cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Anak-anak, tadi kita sudah belajar pelajaran agama. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu PJOK. Sebelum kita masuk ke materi PJOK, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Satu-satu nasi sudah tentu, dua-dua sayur lauk buah, tiga-tiga susu jangan lupa, satu, dua, tiga, empat, sehat lima sempurna. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa sih makanan 4 sehat 5 sempurna? Kita simak ya videonya. Makanan sehat. Makanan sehat termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna. Apa saja ya makanan 4 sehat 5 sempurna? Coba cari tahu yuk teman-teman. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Menu 4 sehat terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Sedangkan nutrisi kelima sebagai penyempurnanya adalah susu. Makanan pokok. Makanan pokok mengandung karbohidrat tinggi yang dapat mengenyangkan perut dan juga sebagai sumber energi agar kita lebih bersemangat menjalankan aktivitas. Contohnya seperti nasi, ubi, kentang, kacang-kacangan, dan juga roti. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk merupakan makanan pendamping makanan pokok agar makanan lebih terasa enak. Selain itu, makanan pokok juga mengandung protein yang bermanfaat bagi tubuh. Contohnya seperti ayam goreng, telur, daging, tahu, dan tempe. Yang ketiga, ada sayur mayur. Sayur mayur juga makanan pendamping makanan pokok yang memiliki banyak manfaat untuk melawan penyakit, menyehatkan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Berbagai manfaat tersebut dapat kita temukan dalam sayur seperti sayur kol, tomat, terong, selada, wortel, brokoli, dan lain-lain. Teman-teman, suka makan sayur tidak? Yang keempat, ada buah-buahan. Buah-buahan enak sekali loh teman-teman. Dapat dibuat jus, smoothies, salad, ataupun dimakan langsung. Manfaatnya juga tidak kalah dengan sayur mayur. Antara lain, melancarkan fungsi pencernaan, mencegah sariawan, membuat badan segar, dan membuat badan sehat tentunya. Yang kelima, makanan penyempurna, yaitu susu. Susu berasal dari sumber protein hewani. Fungsinya sangat baik bagi pertumbuhan tulang dan meningkatkan energi. Teman-teman jangan malas minum susu ya. Yang terakhir, kita mengenal peralatan makan. Yang pertama, ada sendok, garpu, piring, gelas, dan mangkok. Setelah kita makan atau minum, kita tidak boleh lupa membantu ibu membereskan peralatan makan agar pekerjaan ibu lebih ringan. Nah, itu tadi sekilas pengenalan makan makanan sehat yang kita makan sehari-hari beserta manfaatnya. Teman-teman jangan bosan makan buah dan sayur ya. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi teman-teman. Rangkuman pembelajaran hari ini. Yang pertama, matematika. Menyelesaikan soal pembagian bersusun ke bawah. Yang kedua, PJOK. Menyebutkan jenis makanan bergizi dan menjelaskan manfaat dari makanan sehat bagi tubuh kita. Yang ketiga, agama. Membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan menceritakan perbuatan baik Santa Elizabeth. Anak-anak, tugas hari ini yang pertama matematika. Kalian masih melanjutkan soal pembagian menggunakan cara bersusun pendek seperti tugas kemarin. Bukalah buku tematik halaman 136 bagian B, soal pembagian nomor 6-10. Kerjakan di buku PS Matematika. Yang kedua, tugas PJOK, Ibu minta kalian menggambarkan makanan pas sehat 5 sempurna. Kalian boleh menggambar di buku gambar atau di buku PS PJOK. Kemudian jangan lupa beri warna yang rapi dan indah. Yang ketiga, tugas agama, kalian Ibu minta untuk mengerjakan soal dari Google Form. Nah anak-anak, itu adalah tugas kalian hari ini. Jangan lupa untuk tugas matematika dan PJOK, kalian kirimkan hasilnya kepada Bapak Ibu Guru Wali kelas kalian. Nah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.